Di dalam kisah yang akan saya sampaikan ini, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk menilik sebuah kasus penghilangan nyawa yang tentu ngeri banget yang pernah terjadi dulu sekira tahun 2014 di Jakarta Utara, tepatnya di area PIK atau Pantai Indah Kapuk yang ketika itu sebagian besar areanya masih berbentuk tanah kosong atau semak-semak berlukar. Kisah ini menyelimuti seorang gadis asal Pemalang yang niat baiknya untuk merubah nasib di ibu kota malah mengalami tindakan kejahatan yang berujung dipanggilnya ia menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang membuatnya semakin ngeri, korban ditemukan tidak sepenuhnya terkubur dan tidak sepenuhnya menggunakan pakaian dan posisi tubuhnya, menungging. Lalu apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa pelaku begitu tega melakukan hal ngeri itu kepada seorang gadis yang memiliki niat baik untuk merubah nasibnya? Jadi begini. Di sebuah desa di kota Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di desa Bongas, kecamatan Watukumpul, hiduplah seorang gadis muda belia bernama Desi Ekasari yang saat itu di tahun 2014 usianya baru menginjak 20 tahun. Kita panggil dia dengan sebutan Desi. Desi putri Pak Slamet Riyadi merupakan sosok anak yang penurut yang selalu mendengarkan apapun nasihat yang orang tuanya tuturkan. Pak Slamet, orang tua Desi, yang bekerja sebagai tukang ojek, tidak pula pernah mengendorkan usahanya untuk memenuhi segala kebutuhan terkait pendidikan yang Desi jalani selama ia bersekolah di SMK 2 Muhammadiyah Belik yang lulus pada tahun 2012 silam. Tekad Desi saat itu cuma satu, yaitu ingin merubah nasibnya dan nasib keluarganya menjadi lebih baik lagi. Lalu tekad itu kemudian ia coba wujudkan untuk mengambil sebuah kursus keahlian yang diadakan di Kota Pelajar Yogyakarta. Setelah menjalani kursus keahlian tersebut, singkat cerita Desi kemudian diterima untuk bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan maskapai penerbangan di bagian informasi. Lamaran kerja yang berujung manis itu ia sampaikan kepada keluarganya. Terkhusus ayah dan ibunya saat itu tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia tatkala putrinya diterima bekerja di sebuah perusahaan yang cukup baik. Desi, si gadis desa yang pendiam dan supel itu, singkat cerita memulai debutnya sebagai perantau di kota orang. Walau hidup terpisah jarak dan waktu dengan orang tua dan rekan-rekannya di Pemalang, Desi tidak pernah sebentar saja melupakan kehidupan yang pernah ia jalani sebelumnya. Suatu hari atau tepatnya 3 bulan setelah Desi bekerja di perusahaan maskapai, Desi menerima kabar duka yang datang dari temannya di kampung halaman. Sahabat Desi kala itu meninggal dunia dan tidak mungkin apabila Desi sampai-sampai tidak hadir di proses pemakamannya. Lalu dikarenakan ia butuh untuk datang ke sana untuk menghadiri dan berbelasungkawa, akhirnya Desi pun memutuskan untuk meminta izin atau cuti guna menghadiri saat-saat terakhir sahabatnya itu. Namun sayang pengajuan cuti yang Desi ajukan ditolak oleh perusahaan dikarenakan satu dan lain hal. Mendapatkan penolakan tersebut membuat Desi semakin bersedih, dan lalu dengan keyakinannya akhirnya Desi memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan tanpa izin dari kantor. Kurang lebih 1 minggu ia tidak masuk kerja, dan akibat dari menghilangnya Desi selama 1 minggu itu membuat perusahaan kemudian melayangkan surat PHK kepada Desi. Pemutusan tersebut Desi bisa maklumi karena ia tahu di mana kesalahannya. Mendapatkan pemecatan dari tempat ia bekerja bukanlah akhir dari segalanya, dikarenakan Desi masih yakin atas kapasitas dirinya yang memiliki skill yang mungkin saja dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan jasanya. Di bulan Februari tahun 2014, tak lama setelah Desi dipecat dari kantornya, suatu hari Desi secara tiba-tiba mendapatkan pesan pribadi yang masuk ke dalam perpesanan Facebooknya. Awalnya dia nggak menghiraukan sama sekali, dikarenakan segudang modus yang sama pernah ia terima sebelum-sebelumnya. Pernah suatu waktu Desi mencoba meladeninya, namun orang yang berusaha mengajaknya berkenalan itu menghilang begitu saja setelah Desi mencoba untuk menanggapinya. Namun pesan yang terkirim baru-baru itu terus saja mengirimkan ajakan-ajakan untuk berkenalan. Apalagi setelah si pengirim pesan tersebut mengaku bahwa ia adalah seorang oknum anggota polisi. Mengetahui ia baru saja menerima ajakan perkenalan dari seorang polisi,
Tertariklah Desi untuk menyelam lebih dalam untuk mengenal sosok tersebut. Perkenalan singkat via medsos itu kemudian berujung intensnya Desi berchat ria dengan pria yang mengaku sebagai polisi itu. Pria yang kini mengisi hari-hari Desi adalah seorang pria asal Lampung yang bernama Irwan Alexandria atau yang akrab dipanggil Aldo. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Aldo mengaku bahwa ia seorang anggota polisi yang saat itu sedang menjalankan tugasnya di Lampung. Singkat cerita, setelah momen pertemuan virtual itu terjadi, mereka pun kemudian saling bertukar nomor handphone dan komunikasi pun berlanjut melalui handphone. Dan cinta itu pun kemudian bersemi di antara mereka, walau tidak satupun dari mereka pernah bertemu sebelumnya. Tentu hari-hari Desi semakin berwarna, dikarenakan ia telah menemukan tambatan hatinya yang juga merupakan anggota polisi, katanya. Kebahagiaannya semakin menjadi-jadi tatkala Desi sempat dijanjikan untuk dinikahi oleh Aldo. Kabar penuh janji manis itu kemudian ia sampaikan kepada ayahnya. Saat itu Desi menyampaikan bahwa ia telah memiliki pacar yang juga merupakan seorang anggota polisi jebolan Akpol. Semangat yang dulu pernah hilang karena di PHK dari kantor lamanya kini telah kembali dan duduk dan bersemayam di benaknya. Namun di balik rasa optimisme yang terbangun, yang salah satunya dikarenakan oleh hadirnya Aldo, si pujaan hati, ada sebuah bahaya yang mengancam keselamatan Desi. Sebuah bahaya yang disebabkan oleh betapa dunia maya itu lebih gelap dari lautan dalam dan lebih rimba dari hutan sekalipun. Aldo, pria yang ia kenal sebagai anggota polisi, bukanlah polisi, tetapi ia hanya sebagai tukang kayu yang bekerja di pergudangan yang ada di Jakarta Utara. Ada maksud tersendiri mengapa Aldo mengaku sebagai anggota polisi ketika berkenalan. Sebab dari sinilah malapetaka itu mengincar Desi Ekasari. 26 Februari tahun 2014, Desi dengan ditemani oleh salah satu anggota keluarganya di pagi itu pergi mendatangi Polsek Watukumpul untuk membuat SKCK. Tujuan ia membuat SKCK saat itu adalah ia ingin kembali mengadu nasibnya untuk bekerja di kerasnya ibu kota. Sore itu singkatnya masih di hari yang sama, berangkatlah Desi dengan menggunakan transportasi darat menuju Jakarta. Saat itu rencananya untuk sementara ia akan menginap di tempat temannya. Dengan diiringi pamit doa dan harapan dari keluarga, pergilah Desi menggapai segala impiannya, cita dan cintanya di Jakarta. Kehadiran Desi di Jakarta tentu diketahui oleh sang pacar Aldo. Aldo juga tahu di mana lokasi tempat tinggal sementara Desi saat itu. Aldo yang sedari awal memiliki rencana terselubung terhadap Desi tentu merasa senang dengan hadirnya Desi di Jakarta. Maka dibuatlah rencana untuk melakukan kebiadaban yang tentu Aldo tujukan kepada Desi. Rencana itu pun kemudian Aldo siapkan. Ia awali dengan melakukan survei lokasi atau tempat di mana ia akan menjalankan aksi ngeri itu. Saat itu tanggal 2 Maret tahun 2014 jam 5 sore. Aldo dengan ditemani oleh temannya yang bernama Iik berangkat dari mes kantornya di Kapuk Raya menuju sebuah semak-semak yang terdapat di area Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Saat itu temannya yang bernama Iik tidak mengerti apa tujuan Aldo mendatangi tempat itu. Saat itu Aldo pun memerintahkan untuk tidak kemana-mana dulu dan tunggulah di sebuah tempat. Sementara itu Aldo kemudian masuk lebih dalam ke area semak-semak berlukar itu mendekati aliran sungai. Tak lama setelah Aldo melakukan survei, Aldo pun kembali menghampiri Iik dengan alas kaki penuh dengan lumpur dan mereka pun pulang ke mesnya. Masih dari yang sama, 2 Maret tahun 2014. Setelah Aldo melakukan surveinya, ternyata Aldo telah pula membuat janji untuk bertemu dengan Desi. Saat itu mereka membuat janji untuk bertemu di Kota Tua, tepatnya di Museum Fathahillah. Singkatnya berangkatlah Aldo dengan diantar oleh Iik, rekan kerjanya, menuju tempat yang terjanji. Tak lupa Aldo sempat pula menyelipkan sebuah pahat besi yang ia kantongi di saku celananya. Saat itu pukul 11 malam bertemulah Desi dan Aldo. Pertemuan pertama yang terjadi saat itu sungguh membuat Desi terkesan. Aldo dengan segala kepura-puraannya memperlihatkan wibawanya sebagai anggota polisi gadungan. Di kencan pertamanya, Aldo bersikap tenang. Ia katakan bahwa ia sangat serius dengan hubungan tersebut dan ingin segera menikahi Desi.
Bahkan Aldo juga mengatakan bahwa ia ingin mengajak Desi untuk bertemu dengan orang tuanya yang tinggal di Kapuk Muara. Namun Desi tak tahu bahwa di malam itu serigala berbulu domba sedang berusaha untuk menggiring mangsanya masuk ke dalam perangkapnya. Singkat cerita, setelah keduanya berjalan-jalan, jajan-jajan dan puas berkencan, pergilah keduanya dengan menggunakan bajai. Saat itu sepengetahuan Desi, gadis pemalang itu, ia akan dibawa Aldo ke rumah orang tuanya di Kapuk Muara. Namun arahnya saat itu berbeda. Bajai berhenti di area Pantai Indah Kapuk atau tempat yang sebelumnya telah disurvei oleh Aldo. Tak lama setelah turun dari bajai dan memastikan bahwa kondisi di lokasi tersebut sepi dari warga, Aldo mengajak Desi ke arah semak-semak sembari mengancamnya. Lalu di semak berlokar itu, Aldo memaksa Desi untuk merebahkan diri. Aldo yang kala itu dipenuhi dengan hawa nafsu, segera melangsungkan niatnya untuk melakukan aksi yang tak terpuji kepada Desi. Desi pun saat itu berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa terlepas dari belenggu paksaan Aldo. Namun apa daya Desi, tatkala Aldo berhasil membuka pakaian bagian bawahnya, Desi yang terus dipaksa, pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mahkotanya dirampas dengan paksa oleh si tukang kayu. Setelah melepas syahwatnya, Desi yang melihat celah untuk melarikan diri tak ia sia-siakan. Segera dengan cepat ia tepis tangan Aldo dan berdiri dengan segera berlari meninggalkan Aldo di semak-semak untuk meminta pertolongan. Saat itu Desi berlari dengan tanpa menggunakan pakaian yang lengkap. Tak mau mangsanya lepas, Aldo segera mengejar Desi dan meraih serta menarik rambutnya dengan sekuat tenaga dan kembali menyeretnya masuk ke semak-semak. Desi yang ketakutan terus berteriak dan minta tolong. Namun bekapan tangan Aldo kemudian berhasil membungkam teriakannya. Emosi Aldo kemudian memuncak tatkala Desi berhasil menggigit jari Aldo. Diliputi oleh emosi yang tinggi, kemudian Aldo mengambil pahat yang ada di saku celananya dan diarahkan pahat itu ke wajah Desi. Tak puas sampai di situ, Aldo kemudian melayangkan pukulannya yang mengenai wajah Desi berkali-kali. Terakhir dengan tangannya yang kuat, ia kemudian mencekik leher Desi serta melilit lehernya dengan kerudung milik Desi. Tak lama, Desi lemah tak berdaya, tak sadarkan diri, dan ia pun dipanggil Sang Pencipta. Saya turut berduka cita. Sadar korbannya tak lagi bernyawa, Aldo kemudian menyeret tubuh Desi ke arah mendekati aliran sungai. Di tempat itu, ia benamkan wajah serta sebagian tubuh Desi ke dalam sebuah lubang yang terdapat di semak-semak itu. Saat itu Aldo memposisikan tubuh Desi dengan posisi menungging. Tuntas dengan misinya, Aldo segera pergi meninggalkan lokasi dengan membawa tas yang berisi handphone, ATM, KTP, dan uang sebesar Rp11.000. Serta ia pun membuang pahat yang ia pakai itu ke empang yang tak jauh dari lokasi. Sesampainya di mes, ia segera bersih-bersih diri dan tidur dengan tenang hingga esok pagi. 2 hari setelah menghilangnya Desi, ayah Desi, Pak Slamet, tiba-tiba mendapatkan SMS yang terkirim dari nomor Desi yang mengatakan bahwa saat itu penculik telah menculik Desi dan meminta uang tebusan sebesar Rp50 juta. Dan jika tidak dituruti, maka Desi akan sampai ke Pemalang dengan kondisi tak bernyawa. Mendapatkan pesan aneh seperti itu, orang tua Desi mencoba untuk tenang dan percaya kalau putri cantiknya akan baik-baik saja. Namun tak lama setelah ayah Desi menerima pesan tersebut, tiba-tiba pihak polisian menghubunginya dan mengatakan bahwa pihaknya baru saja mendapatkan laporan tentang temuan jasad yang saat itu teridentifikasi sebagai Desi Ekasari. Betapa petir itu menyambar Pak Slamet dan keluarganya di siang bolong. Segera mereka pun memutuskan untuk pergi ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara untuk memastikan kabar tersebut. Dari Polsek Penjaringan, keluarga Desi diarahkan ke RSCM. Tangis pecah di kamar mayat RSCM kala itu. Setelah menyelesaikan segala urusan administrasi, dibawalah tubuh pejuang keluarga itu ke Pemalang untuk segera dimakamkan. Kasus ini bisa terungkap dikarenakan pelaku tidak pernah menonaktifkan handphone milik korban yang sempat dibawanya. Saat itu polisi mendeteksi bahwa handphone tersebut berada di Jalan Kapuk Muara, Cengkareng, Jakarta Barat. Tepatnya di sebuah mes perusahaan yang bergerak dalam bidang perkayuan. Irwan Alexandria alias Aldo diringkus tatkala ia sedang terlelap di kasur empuknya. Tanpa perlawanan, ia pun digelandang ke kantor polisi.
Ia pun dijerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa secara berencana serta tindakan asusila. Atas kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Irwan Alexandria alias Aldo, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui majelis hakimnya kemudian memvonisnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Dari kisah ini kita bisa sama-sama memetik pelajaran bahwa rimba dunia maya itu lebih rimba dari hutan belantara sekalipun. Maka berjaga-jagalah terus kita agar tak terjerat di rimbanya dunia maya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir